ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Nasiruddin Khalid, yang saya hormati dan kita hormati para sesepuh, para asatidzah, serta rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan diri hadir pada acara Yashfa mengaji dan mengkaji yang hari ini kita sama-sama sudah masuk pada tanggal 7 Ramadan. Insyaallah semoga amal ibadah kita yang telah kita laksanakan di bulan yang penuh berkah ini sebelumnya mendapatkan pahala, dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ke depannya apa-apa yang akan kita lakukan mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemampuan, serta kita diberikan sehat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus menambah amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Ustadz Nasiruddin untuk sama-sama membawakan acara kita hari ini. Semoga kita berdoa kepada Allah, semoga acara kita pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran untuk mungkin semua yang sinyalnya, yang mungkin keadaan juga jauh atau sinyalnya tidak bagus, semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, untuk itu mari sama-sama kita buka acara Yashfa mengaji dan mengkaji hari ini dengan membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadis Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk mentadaburi Quran surat Al-Maidah yang kali kemarin kita telah sampai kepada ayat ke-95. Hari ini kita akan melanjutkan pada ayat 96 dan selanjutnya insya Allah mungkin sampai ayat 103. Semoga kita bisa menyelesaikan satu halaman ke depan ini ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya saya akan membacakan ayat-ayat dari surat Al-Maidah ini, surat ke-15, dan insya Allah nanti akan dibahas dan dikaji oleh Ustadz. Saya persilahkan kepada rekan-rekan jamaah sekalian untuk mempersiapkan mushafnya. Barangkali nanti kita akan sama-sama mendengarkan sambil sama-sama kita. Dan untuk khidmatnya acara kita ini, dan supaya juga kita dapat tenang mengikutinya, rekan-rekan jamaah kami mohonkan untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya pada saat acara berlangsung, dan diminta untuk juga mengaktifkan mikrofonnya apabila akan menyampaikan pertanyaan atau apa-apa yang akan disampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Baik, saya akan coba membacakan surat Al-Maidah, surat ke-15 ayat 96 sampai
103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Demikian rekaan jamaah sekalian, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96 sampai dengan 103. Semoga dengan bacaan tadi kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, untuk selanjutnya tiba saatnya kita sama-sama akan mendengarkan uraian dari Al-Mukarram Al-Ustadz Nasiruddin Khalid
untuk mentadaburi ayat yang kita bacakan tadi. Kepada yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid, tafadhal mashkura. Baik, terima kasih Bu Haja Kinana. Bapak Ibu yang muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ya sahabat wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali hadir di majelis Yashfa mengaji dan mengkaji, yakni majelis di mana kita mendengarkan ayat-ayat lantunan ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian kita coba memahami ayat demi ayat pada surah yang dibacakan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sampai pada surah Al-Maidah ayat 96 sampai dengan ayat 103. Semoga setiap kali pertemuan, setiap hari pertemuan kita menambah pemahaman, menambah pendalaman kita terhadap kitab suci Al-Quran Al-Karim. Selain itu, apa yang kita baca, baik ayatnya maupun pemahamannya, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang muliakan, ayat-ayat yang dibacakan tadi adalah surah Al-Maidah. Kita mulai dengan ayat 96. Pada ayat 96 berkaitan dengan ayat-ayat yang lalu, yaitu orang-orang yang sedang berikhram itu ada larangan dari agama untuk melakukan hal-hal yang terlarang selama dia melakukan ikhram. Nah, pada ayat ini tidak semua perburuan yang dilakukan oleh orang yang sedang berikhram itu terlarang. Ayat ini menjelaskan, mengecualikan apa yang diperbolehkan oleh ayat Al-Quran sebelumnya. Mari kita lihat. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Jadi kalau kemarin dilarang itu ayat mengenai larangan berburu bagi orang-orang yang sedang berumroh, memakai pakaian ikhram, atau bukan hanya umroh saja, berhaji saja. Pada ayat yang lalu kan disebutkan la taqtulus sayd wa antum hurum. Jangan kalian menyembelih binatang buruan sedangkan kalian sedang berikhram. Jika kalian melakukannya, maka dapat kifarat. Apa kifaratnya? Kifaratnya adalah apa? Mengganti hewan yang dibunuhnya, atau dia memberi makan orang-orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau berpuasa. Nah, ayat yang barusan kita baca, ayat 96, Bapak Ibu muliakan, tidak semua perburuan terhadap binatang itu, terhadap hewan itu dilarang. Nah, ayat ini mengecualikan
uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian, hai orang-orang yang sedang berihram, entah kalian sedang melaksanakan haji atau sedang melaksanakan umroh, sepanjang kalian sedang berihram, maka dibolehkan, uhilla, dihalalkan untuk kalian apa? Soidul bahri. Apa soidul bahri? Berburu tapi hewan laut. Hewan laut. Para ulama mengatakan memang disebutnya hewan laut, tetapi ini mencakup apa saja yang berada, konteksnya adalah air. Bisa memang laut, bisa sungai, bisa danau. Yang penting konteksnya adalah hewan-hewan air. Boleh bagi kalian berburu hewan yang hidup di air. Wa ta'amuhu mata'an lakum, dan makanannya itu, gitu ya. Dan makanannya disebutnya makanan. Para ulama mengatakan kenapa disebutnya makanan ya? Ini banyak pendapatnya mengatakan bisa jadi maksudnya adalah ya ikan-ikan yang sudah diburu itu, yang sudah dijaring itu adalah mata'an lakum, adalah bagian dari kesenangan untuk kalian. Ada juga yang dimaksud bahwa ta'am itulah makanan atau ikan-ikan yang sudah diolah, dibuat ikan asin misalkan. Semacam seperti itu tuh, atau semacam itu tuh. Maka mata'an lakum sebagai sesuatu yang beri kenikmatan untuk kalian. Walisayarah, dan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Gitu kan? Wa hurrima alaikum shaydul barri, dan tetap saja haram bagi kalian, hai orang-orang yang sedang berihram, apa? Berburu binatang apa? Binatang daratan. Ya, binatang daratan ini maksud apa? Binatang yang dikonsumsi, yang hidupnya di darat, itu nggak boleh. Kalau orang sedang berihram itu nggak boleh. Gitu ya. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, bertakwalah kepada Allah, di mana dialah zat tempat kalian kelak dikumpulkan. Timbul pertanyaan Bapak Ibu. Jadi ketika ayat ini muncul, lalu pertanyaan kenapa ya? Muncul pertanyaan gitu, kenapa kalau binatang laut kok boleh? Binatang darat kok nggak boleh? Emang apa bedanya? Hewan laut sama hewan darat kan sama-sama hewan. Nah, kalau kita tidak baca tafsir dari para ulama, kita nggak dapat apa maksud kok yang laut dibolehkan, dihalalkan, yang darat diharamkan. Ternyata inilah hikmah di mana Allah SWT ingin apa? Ingin menjaga, ingin memelihara para penduduk kota Makkah itu, kebiasaan mereka berburu binatang atau berburu hewan darat, dan memang mereka akan terbatas. Memang mereka terbatas apa? Hal-hal yang bisa dikonsumsinya. Tidak seperti mungkin di tempat-tempat lain. Jadi bayangkan kalau para jamaah haji yang jumlahnya banyak yang datang dari berbagai negeri itu dibolehkan berburu, paling tidak dalam konteks masa itu ya, berburu hewan yang daratan, maka penduduk Makkah akan kelaparan. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan jatah karena habis diburu oleh orang yang sedang berhaji atau berumroh. Maka Allah memberi batasan, hei kalian orang-orang yang sedang umroh, kalian yang sedang haji, kalian dilarang. Untuk apa? Dilarang untuk berburu hewan daratan yang sesungguhnya hewan-hewan ini dibutuhkan dan mata pencarian pokok untuk konsumsi para penduduk yang ada sekitar Makkah. Itu hikmahnya. Sedangkan kalau laut, silahkan saja. Kalian boleh makan itu. Boleh cari, boleh dapatkan. Padahal, Bapak Ibu yang muliakan, Allah menghalalkan hewan yang dari lautan atau dari air bagi orang-orang yang sedang berihram, bagi orang yang sedang berhaji, tidak lain gitu. Ini bukan pembatasan juga bagi mereka. Mengapa demikian? Bukankah di sekitar Makkah nggak dapat? Susah kita dapati air, apa sudah kita dapati laut? Jauh di Jeddah laut itu. Kalau di sekitar Makkah susah. Susah juga kita temukan sungai, mana ada sungai di situ. Susah juga kita temukan, mungkin ada danau, mungkin ada wadi gitu ya, wadi.
Iya, tapi kan tidak banyak kayaknya. Ini untuk menunjukkan sebenarnya diharamkannya mereka berburu hewan-hewan daratan, dan mereka sisi lain diperbolehkan hewan-hewan lautan yang sesungguhnya susah mendapati lautnya, susah mendapati hewan-hewan di airnya, supaya apa? Supaya orang-orang yang berhaji itu fokus untuk urusan ibadah. Jangan waktu haji, waktu umroh mikirnya apa? Mikirnya itu makanan, mikirnya itu sesuatu kenikmatan. Bapak-bapak yang muliakan, ibu yang muliakan, kalau sekarang mungkin orang-orang berhaji, orang-orang berumrah juga tidak berburu. Kenapa? Karena semua juga sudah disediakan mungkin. Oleh apa? Oleh penduduk Mekah, ya, oleh orang maktab, oleh muasasah disiapkan. Nah, konteksnya kalau sekarang kira-kira begini, hai orang-orang yang berumroh, hai orang yang berhaji, ketika kalian berumroh sedang berpakaian ihram, kalian sedang berpakaian ihram nih, waktu haji atau umroh, jangan pikirkan yang lain-lain. Berburunya bukan berburu hewan lagi, bukan berburu binatang lagi. Berburu apa? Berburu apa tuh? Ke toko, gitu ya. Berburu ke tempat-tempat perbelanjaan di sana kan gitu. Berburu aksesoris. Ini jangan berpikir seperti itu ketika kalian sedang berumroh, sedang berhaji. Fokus apa? Kalian datang ke Mekah adalah untuk ibadah. Paling tidak ketika kalian sedang berpakaian berpakaian ihram. Nah, kira-kira pesannya begitu. Jadi keharaman yang difirmankan oleh Allah SWT, kira-kira kalau di konteksnya masa kini adalah, hai orang-orang yang sedang berumroh, hai orang-orang yang sedang berhaji, jangan berburu kenikmatan duniawi ketika kalian sedang melaksanakan ibadah. Tunda nanti kalau sudah selesai kalian berikhram sebagainya. Jadi kalau waktu berikhram, aneh orang berikhram lagi jalan-jalan ke pasar korma gitu ya, lagi berikhram jalan-jalan kemana, ke pusat bisnis. Jangan itu, jangan begitu. Tunda, sabar nanti ya gitu ya. Kira gitu tuh pesannya begitu. Jadi ayatnya kalau dibawa ke sekarang, orang nggak ada yang berburu. Kenapa? Semua sudah ada di toko semua apa gitu. Nah itu saya kira pesan ayat itu kalau kita tarik konteksnya di masa kini seperti itu. Orang dari Indonesia sudah niatnya apa? Nanti di sana saya mau cari emas, karena emas Arab lebih baik. Kan gitu ya. Ya sudah. Nah ini ayat ini membatasi, memberikan warning kepada orang yang berumroh, berhaji, niat kalian tuh apa? Maka Bapak-bapak yang muliakan, kalau kita lihat konteks haji dan umroh itu, saya mencoba untuk membanding-bandingkan dengan firman Allah dalam ayat lain ya. Maksud saya begini, dalam konteks haji dan umroh kok Allah secara khusus, secara spesifik mengatakan begini, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Ini Bapak Ibu ini penting nih. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Padahal konteks kesempurnaan ibadah itu kan harusnya bukan ibadah haji dan umroh saja. Ya sholat mesti sempurna kan gitu. Zakat mesti sempurna, apa saja sempurna. Tapi kenapa ketika ibadah umroh dan ibadah haji, Allah pesannya wa atimul hajja wal umroh. Nah ini menarik Bapak Ibu. Mengapa? Sebab dibanding ibadah-ibadah yang lain, nah ini Bapak Ibu kan bisa menganalisa ya. Dibanding ibadah-ibadah yang lain, ternyata ibadah haji dan umroh itu adalah dua ibadah yang rentan. Apa? Godaan dan gangguan. Apa itu? Gangguan sum'ah, gangguan riya. Dibanding ibadah yang lain. Orang sholat riyanya bagaimana? Gitu ya. Riyanya paling apa? Waktu berangkatnya kan gitu. Tapi kalau yang paling potensial untuk riya, potensial untuk sum'ah, potensial untuk dibangga-banggakan gitu ya. Itu ya haji dan umroh. Coba kalau orang mau berangkat haji, apa tuh? Diantar, kadang diantar kalau dari kampung tuh sebus. Ya sekian mobil, rendeng-rendeng, ditulis namanya jamaah. Itu sesuai nggak apa-apa, asal niat hatinya nih nggak berubah, maksud saya begitu. Nah ini kan jadi dibanding ibadah yang lain, ibadah haji dan umroh itu ibadah yang sangat rentan dengan apa? Dengan potensi riya dan sum'ah. Maka Allah mengatakan wa atimul
hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Tuh, karena rendah. Ya. Nah, ini tidak menafikan bahwa kalau gitu nggak usah umroh, enggak, beda. Yang perlu diperhatikan adalah niat dalam hati kita. Jangan sampai niat dalam hati kita itu melenceng. Jangan sampai niat hati kita itu dikotori oleh apa? Oleh niatan-niatan duniawi, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikagumi orang, ingin dibangga-banggakan orang, kan gitu. Apalagi ada orang kalau sudah berhaji terus ketika dipanggil namanya nggak ada awalan hajinya marahan, harusnya nggak begitu ya, harusnya nggak begitu. Wah, saya haji kan mahal, masa nggak dipanggil Pak Haji? Enggak juga, harusnya jangan begitu. Jadi bukan itu tujuannya. Mas saya pejabat publik, nama saya nggak ada hajinya gimana? Enggak juga. Jadi niatnya harus diperbaiki, diluruskan, karena Allah bukan karena urusan-urusan duniawi. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, itu ayat 96. Kita lanjutkan ayat 97. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nas wasyahrul haram wal hadya wal qala'id dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Di ayat ini Allah menyebutkan ada 5, bukan 4 ya. Ada 5 yang menjadi hal yang penting bagi manusia, penunjang, pengokoh bagi manusia, qiyaman, ya, jadi qiyaman. Nah, pada kata ini disebut sebagai tiangnya, tonggaknya, pokoknya. Ja'alallahul Ka'bah, pertama Ka'bah, ya, qiyaman linnas. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram, Ka'bah yang ada di Baitul Haram tadi, sebagai qiyaman linnas, sebagai tonggak bagi manusia, wasyahrul haram, dan juga bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4 ya Bapak Ibu ya. 3 yang berendeng, 1 yang misah. Ya. Itu bulan. Jadi misalnya yang misah sendiri ya kan bulan Rajab, yang lain bersambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wal hadya wal qala'id, binatang atau hewan-hewannya akan disembelih, ya. Atau binatang-binatang ya yang disembelih dan ditandai, itu qala'id. Al qala'id itu binatang yang ada tandanya. Kalau hadiah yang diantarkan untuk disembelih kan gitu di Baitul Haram, ya, di di Masjidil Haram. Wal qala'id, hewan-hewan yang sengaja diberi tanda di lehernya itu sebagai persembahan, ya, bukan persembahan, sebagai pengorbanan, korban ya pada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Itulah hal-hal yang Allah tetapkan agar mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bapak yang memuliakan, jadi pertama Ka'bah. Jadi Ka'bah itu apa sih artinya secara bahasa? Ka'bah itu dari kata-kata Ka'ab. Ka'ab. Ka'ab itu artinya sesuatu yang menonjol. Menonjol. Makanya Bapak Ibu kalau kita di kaki kita itu ya, kaki kita terus di atas telapak kaki kita itu ada tulang yang nonjol. Tulang yang nonjol, mata kaki itu namanya. Nah, itu namanya apa bahasa Arabnya? Ka'bun. Karena ini nonjol. Nah, Ka'bah itu tadinya kan datar. Nanti kan cuma fondasi saja. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah. Bangunan ini nih tadi itu. Maka kemudian menonjol. Itulah kenapa disebutnya Ka'bah. Sesuatu yang nonjol dalam bahasa Arab disebutnya Ka'ab atau Ka'bah. Nah, ja'alallahul Ka'batal Baital Haram, Allah jadikan ya Ka'bah. Allah jadikan Ka'bah yaitu sebagai rumah suci yang ada di Masjidil Haram tadi, sebagai tempat suci, juga sebagai qiyaman bagi nas, bagi manusia, sebagai tonggak bagi manusia. Nah,
Al-Baitul Haram, apa arti haram? Apa makna haram? Makna haram artinya, Bapak yang muliakan, itu diterjemahkan suci. Tapi makna yang lain, kata haram, itu arti terlarang. Kok jauh kelihatannya ya? Yang satu artinya haram, terlarang, yang satu artinya suci. Tetapi sesungguhnya antara kedua makna itu ada kaitannya. Bukankah orang bertambah mulia, bertambah tinggi derajatnya, bertambah banyak aturan yang terlarang untuk dia lakukan. Ya. Para raja, para orang terhormat. Kalau orang-orang awam mau melakukan apa bebas saja, kan gitu ya. Tapi kalau orang sudah menjadi tokoh, menjadi terhormat, gitu, maka sikapnya, perilakunya semacam banyak larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, berpakaian, nggak boleh pakai pakaian ini, kan gitu. Jadi harus banyak aturan ketat yang melarang dia sebagaimana orang-orang yang lain. Nah, konteksnya itu. Jadi Baitul Haram itu yang tempat suci itu banyak larangannya. Apa larangannya? Tidak boleh membunuh, tidak boleh ada peperangan di situ. Gitu kan? Tidak boleh ada perbuatan kejahatan di situ. Nah, itu. Maka tempat itu khusus untuk penyembahan kepada Allah SWT. Tempat suci itu Al-Haram tadi, Al-Baitul Haram, tempat untuk penyembahan kepada Allah SWT. Jadi apa? Jadi banyak larangan-larangan ketika orang memasuki di situ. Itu ya, tidak boleh berkata kotor dan sebagainya. Itu maksud korelasi hubungan antara kenapa haram artinya mulia, satu sisi artinya haram, terlarang. Nah, itu tadi penjelasannya seperti itu. Wasyahrul haram, dan juga di bulan-bulan haram itu, bulan haram itu tadi saya sebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Semenjak Islam belum hadir sekalipun, Nabi Muhammad SAW belum hadir sekalipun, itu orang-orang Arab sudah menjadikan 4 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan, disucikan. Mereka sepakat untuk tidak melakukan apa? Tidak melakukan peperangan, tidak melakukan hal-hal yang buruk di 4 bulan itu. Jadi kalau mereka mau berperang, sebentar, kita sekarang berada di bulan haram, nanti setelah bulan haram selesai, baru kita akan perang. Nah gitu, jadi mereka menghormati betul. Mengapa dihormati betul? Ternyata ada rahasianya apa? Sebab di bulan itu, dari mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan ini berurutan. Dzulqa'dah, di tengahnya Dzulhijjah, di akhirnya Muharram. Kenapa? Kalau orang melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah, maka persiapannya untuk datang ke sana, waktu dulu kan hanya ada jalan darat, jalan kaki, atau pakai unta, dan sejenisnya. Maka akan panjang masanya menuju apa? Menuju Baitullah Al-Haram. Maka semenjak bulan Dzulqa'dah ini, gitu, suasana, lingkungan, kondisi sekitar, ya, tempat-tempat perjalanan menuju Mekah ini haruslah aman, haruslah nyaman bagi orang. Artinya nyaman itu tidak ada gangguan perampokan, tidak ada gangguan orang bertikai peran dan sebagainya. Orang-orang yang akan datang ke Mekah untuk berhaji dijamin keamanannya. Begitu juga setelah bulan Dzulhijjah menuju sampai bulan Muharram, maka mereka adalah masa-masa kembali atau pulang dari mana? Dari Al-Haram, dari Bait Al-Ka'bah, dari tempat mereka berhaji ke tempat masing-masing. Maka kira-kira selama perjalanan pulangan mereka ini juga dijamin keamanannya. Maka di 3 bulan ini, gitu ya, di 3 bulan ini adalah hal-hal yang terlarang. Itu ada yang mengkaitkannya seperti itu. Wallahu alam. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah sudah menyebutkan inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran. Ya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu jelas. Jadi sudah ditetapkan Allah semenjak awal dulu. Kalau tadi kan saya sebut kenapa itu dari bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah sampai bulan Muharram itu masa perjalanan mereka dari haji ke haji dan pulang haji, itu mencoba alasan atau reasoning yang disebutkan oleh para ulama. Ya, baik. Kita lanjutkan. Terus kemudian al-hadiyah, ya, hewan yang akan dikurbankan, wal qalaid,
hewan yang kurbankan, tetapi yang diberi tanda. Tandanya di mana? Di leher-leher mereka. Ya, pakai kain dan sebagainya. Nah, itu adalah hewan-hewan yang ditandai untuk dikurbankan. Nah, itulah. Jadi kalau pertanyaannya, kalau Ka'bah itu siapa yang bangun? Nah, sebenarnya yang bangun bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sama Ismail, bukan. Tugas Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Ismail adalah meninggikan, bukan membangunnya, karena sudah ada sebelum Nabiullah Ibrahim. Ternyata bakal Ka'bah itu sudah ada semenjak Nabi Adam disebut. Bahkan sebelum Nabiullah Adam alaihissalam turun ke bumi, para malaikat sudah bertawaf di bakalan tadi yang namanya Ka'bah tadi, kan gitu. Jadi namanya Bakkah. Dulu yang namanya Bakkah, yang sekarang namanya Makkah, kan gitu. Jadi tugas Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Ismail, bertugasnya apa? Hanya meninggikan bangunan Ka'bah saja. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dibantu Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi tugasnya Nabiullah Ibrahim bersama Ismail adalah meningkatkan, menonjolkan ya pondasi yang sudah ada, qawaid yang sudah ada. Qawaid itu pondasi. Ya, nah itulah surah Al-Maidah ayat 97. Ya'lamu anallahu syadidul iqab wa anallahu ghafurur rahim. Ingatlah. Jadi ingatan untuk apa? Ketahuilah hai orang-orang bahwa siapapun yang melanggar aturan-aturan Allah tadi, melanggar di bulan haram, melakukan peperangan, melanggar waktu ihram, hal-hal yang dilarang tetap dilakukan, maka Allah memperingatkan annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu maha keras azabnya dan siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim. Tetapi engkau hai orang-orang yang tadi berhaji dan melanggar, orang-orang yang berumroh tetap melanggar, kalau Anda tidak bertobat kepada Allah, maka ingatlah siksa Allah maha pedih, siksa Allah maha berat. Tapi jika engkau menyadari kekeluaran itu dan bertobat kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ghafurun Rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi selalu saja bersyukur, gitu kan, akan memberikan manfaat kepada kita yang bersyukurnya. Tetapi kalau kufur, maka kekufuran itu mudorotnya, bahayanya akan kembali kepada pelakunya. Sama sekali tidak ada manusia dimanapun dan kapanpun, sebanyak apapun, tidak akan mampu memberikan mudorot kepada Allah atau memberikan manfaat kepada Allah. Karena sesungguhnya ketaatan yang dilakukan oleh manusia akan terkembali ketaatan itu faidahnya kepada pelakunya. Dan juga segala kemaksiatan, segala kedurhakaan, kejahatan, maka sesungguhnya efek akibat daripada kejahatan itu akan dirasakan oleh si pelakunya. Tidak akan dapat membahayakan Allah sedikit pun dan tidak akan dapat memberi manfaat kepada Allah sedikit pun. Salat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan, sama sekali Allah tidak membutuhkannya. Sama sekali tidak akan mengagungkan, melebihkan keagungan Allah. Yang menjadi Allah lebih agung kalau manusia itu semuanya taat kepada Allah. Maka disebut dalam satu hadis, seandainya semua manusia ditambah jin dari bagian timur sampai bagian barat, gitu kan, kemudian ketakwaannya dikumpulkan, maka semua ketakwaan tidak akan mampu memberikan menambah kebaikan bagi Allah. Pun demikian sebaliknya, segala kejahatan manusia ditambah kejahatan setan dikumpulkan dari barat dan timur, lalu kemudian bersama-sama ingin membahayakan Allah pun tidak akan mampu melakukan. Karena sesungguhnya apa? Kebaikan, keburukan, amal soleh kita akan terkembali manfaat dan faedahnya kepada kita pelakunya. Keburukan yang kita lakukan pun akan terkembali kepada kita yang melakukannya. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'ala Rasul, ayat kemudian ayat 99, ma'ala Rasul ilal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kita ulangi lagi tadi ayat yang sebelumnya. Apa? Pada ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, tugas daripada Rasul itu
tidak lain dan tidak bukan adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugasnya sekedar menyampaikan. Adapun jika orang yang diajak itu tidak juga menyambut, tidak mengikuti, tidak taat kepada apa yang diajak oleh Rasul, maka sesungguhnya tugas Rasul sampai di situ saja. Apa? Menyampaikan pesan, menyampaikan risalah. Adapun hasil itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang barusan kita baca, ayat 99, sesungguhnya ada kaitannya dengan ayat 92 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apa? Sesungguhnya Rasul tugasnya adalah menyampaikan, gitu kan? Selanjutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang muliakan, kita lanjutkan ayat ke-100. Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allah mengingatkan, Qul, katakan hai Nabi Allah, hai Rasulullah kepada orang-orang, la yastawil khabith wat thayyib, enggak akan sama antara kebaikan dan keburukan. Dan gitu. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun ternyata orang yang sepakat untuk dilakukannya keburukan itu disepakati oleh mayoritas orang, tetap saja di mata Allah itu adalah keburukan. Seandainya manusia sejagat ini bersepakat, ya, bikin konsensus, semua sepakat, tetapi isinya itu adalah pelanggaran kepada Allah, ya, menghalalkan haram, menghalalkan yang haram, menghalalkan khamr misalkan, tetap saja meskipun semua orang bersepakat, ya, itu nilainya tetap buruk di mata Allah. Walau a'jabaka kathratul khabith. Meskipun yang buruk itu ternyata merajalela, melanda semua aspek hidup masyarakat, maka tetap saja, gitu ya. Engkau jangan terpengaruh, jangan terkecoh. Kalau yang namanya buruk, tetap buruk. Kalau dalam keseharian kita, kalau di kehidupan kita, kalau korupsi, meskipun mungkin orang-orang di sekeliling kita melakukan hal itu, korupsi gitu, tetap aja buruk. Walau a'jabaka kathratul khabith. Artinya, luar biasa nih orang-orang semua kayaknya sudah melakukan semua, masa tinggal beberapa orang yang lain, tetap saja. Kalau namanya buruk, sekali buruk tetaplah itu keburukan. Nah, thayyib itu apa? Khabith itu apa? Kedua-duanya baik dan buruk, itu ukuran awalnya adalah ukuran apa? Ukuran akal sehat. Akal sehat mayoritas manusia mengatakan itu baik, maka sesungguhnya itu baik. Tetapi kebaikan nilai tadi harus ada ukurannya. Selain ukuran akal manusia, harus juga dinilai kebaikan itu. Apa? Menurut ukuran agama. Jadi tidak serta-merta akal manusia itu dibebaskan untuk menentukan baik dan buruk, itu tanpa ada campur tangan agama. Jadi agama menjadi penuntun di sini, menjadi payung kebaikan-kebaikan atau sebaliknya keburukan yang dilakukan manusia. Ini yang buruk, itu yang baik. Maka Al-Quran datang sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, pemisah antara al-haq dan al-batil. Fattaqullah ya ulil albab, maka bertakwalah engkau hai ulil albab. Ulil albab, uli artinya adalah pemilik. Al-albab artinya pengetahuan, ya, ilmu. Maka yang diajak oleh Allah, ini baik, ini buruk. Allah mengajak, hai orang-orang yang berakal, hai orang-orang yang dalam ilmunya. Kalian kan tahu menurut akal kalian bahwa ini baik, ini buruk. Tuh. Jadi yang diajak di sini, yang disuruh berpikir adalah, yang disuruh bertakwa adalah ulul albab. Artinya apa? Ya gunakan akal pikiranmu untuk membedakan, untuk mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Itu ayat 100. Selanjutnya ayat 101 dan 102. Nah, ini sering kali ayat ini dikaji. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzal Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Ayat 101 ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang banyak hal. In tubdalakum tasukum, yang jika hal itu diterangkan itu akan membuat buruk kalian. Wa in tas'aluha, ya. Kalau itu ditanyakan permasalahan itu, hina yunazzal Quran, pada masa-masa turunnya wahyu,
tubdalakum, maka itu akan disampaikan, akan diperjelas untuk kalian. Afallahu anha, maka Allah maafkan apa-apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ghafurun halim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut, ya, Maha Lembut, Maha Penyantun. Jadi Bapak yang muliakan, ini orang sering mengatakan kalau gitu kita nggak boleh bertanya. Pertanyaan ini konteksnya adalah ada seorang sahabat namanya Arqa, ya. Namanya Arqa At-Tamimi, itu bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan apa? Ketika melaksanakan haji, Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apakah kita melaksanakan haji ini setiap tahun? Rasulullah diam. Mendapatkan sikap belum dijawab oleh Nabi, ya, sikap Nabi yang belum menjawab, maka Arqa mengulangi lagi. Ya Rasulullah, apakah haji ini dilakukan setiap tahun? Kembali Rasulullah tidak menjawab pertanyaan si Arqa. Dan yang ketiga, Arqa bertanya ulang pertanyaan sama tentang haji. Ya Rasulullah, apakah haji ini dilakukan setiap tahun? Seperti itu. Maka Rasulullah kemudian menjawab, siapa tadi orang yang bertanya tentang haji? Rasul mengatakan, jika pertanyaan kalian saya jawab iya, maka berarti apa tuh? Ibadah haji itu kewajibannya bagi setiap mukmin adalah setiap tahun. Tentu ini akan memberatkan, tentu akan merepotkan, maka Rasul, jangan bertanya sesuatu yang sudah diturunkan kepada Allah, apa yang enggak dijelaskannya maka itu dimaafkan. Artinya apa? Kalau memang melakukannya hanya sekali Rasulullah, ya udah sekali saja. Dan memang Rasulullah melakukan haji itu hanya sekali saja. Seperti itu. Rasulullah seumur hidup melakukan haji sekali saja. Tapi tidak berarti bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berhaji lebih dari sekali itu tidak boleh. Boleh-boleh saja. Tapi yang wajib itu adalah sekali. Umroh juga yang wajib adalah sekali, yaitu umroh yang digandeng dengan haji waktu bapak ibu berhaji. Selanjutnya umroh yang selanjutnya nilainya adalah umroh sunnah. Nah, Abu Hanifah dalam konteks ayat ini mengatakan pemahaman jangan bertanya itu bukan generalisir tidak boleh bertanya tentang urusan agama, bukan itu. Bukan itu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kalau disampaikan memperburuk keadaan, gitu, menyulitkan, maka hendaklah itu dihindari. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kiranya dengan itu ibadah kita tambah ngerti, ibadah kita tambah mantap, keislaman kita tambah baik, begitu, maka hal yang demikian tidak ada larangan untuk bertanya. Sesuatu yang tidak tahu tentang hukum, padahal itu sesuatu yang sudah dilakukan hari-hari. Kalau kita nggak bertanya, jadi salah, maka hal-hal seperti ini bertanyalah. Tapi hal-hal yang konteksnya adalah tidak ada pentingnya sama sekali, ya, tidak usah sekali. Itu urusan-urusan yang urusan yang sudah jelas sebenarnya sih, tapi ditanya lagi, seperti itu. Sebenarnya pertanyaan seperti itu tidak penting atau tidak perlu. Jadi harus dipahami yang tidak dibolehkan itu adalah apa? Pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab menyulitkan. Yang nanya nggak paham, yang jawab karena jawabannya, maksudnya yang jawab karena terlalu menyulitkan, yang bertanya jadi nggak paham, jadi malah sulit, menyulitkan dia. Kira itu. Terus ayat qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Nah, kenapa? Karena dulu orang-orang sebelum kamu, orang-orang Yahudi itu sudah melakukannya. Tanya terus. Nah, konteksnya apa nih Bapak Ibu? Konteksnya adalah Nabi Musa alaihissalam bersama orang Yahudi ketika disuruh untuk menyembelih sapi. Ya, innallaha yamurukum an tadbahu baqarah. Seharusnya segera saja. Kan perintahnya sudah clear sebenarnya. Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih seekor sapi. Harusnya segera dilaksanakan aja.
tapi bertanya dan terus bertanya. Sapi warnanya apa? Sapinya dipakai untuk apa? Sapinya ciri-ciri khasnya apa? Kan repot tuh akhirnya. Bolak-balik. Akhirnya sapi yang dispesifikkan karena bertanya mereka menjadi spesifik, menjadi khusus sapinya. Akhirnya susah sapinya dicarinya. Dan ketika ada sapinya sangatlah mahal harganya. Sehingga menyulitkan mereka. Kata Al-Quran, jangan begitu. Ya kalau sudah perintahkan, udah perintahkan saja. Sesuatu yang tidak diperintahkan, gitu, perintahkan yang kalian bertanya nanti menyulitkan kalian sendiri, maka itu sebaiknya dihindari. Tapi hal-hal yang menjadikan ibadah kita bertambah mantap, bertambah baik, ya, maka itu dibenarkan untuk ditanyakan. Ayat terakhir dari perjumpaan kita di hari ini adalah ayat 103 dari surat Al-Maidah. Dunia a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Ini ayat 103. Ya. Jadi Allah tidak pernah menjadikan mensyariatkan sedikit pun menyangkut bahirah. Tidak juga saibah, tidak juga wasilah, dan tidak juga ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah SWT dan kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijak lagi maha perkasa tidak pernah menjadikan yakni mencarikan sedikit pun, ya, baik masa yang jauh maupun masa yang dekat secara tersirat apalagi tersurat menyangkut 3 hal tadi. Ya. Ada 4 tadi ya. Apa saja? Bahirah, ya, saibah, wasilah, dan ham. Jadi ham. Apa itu bahirah? Jadi para ulama mengatakan bahirah itu dari kata-kata baharo, yang artinya membelah. Gitu. Jadi, jika seekor unta telah melahirkan 5 kali anaknya, dan yang kelima adalah jantan, maka unta itu dibelah telinganya. Nah, ini nih. Dibelah telinganya, dipotong telinganya, serta kemudian ada larangan untuk menunggangi unta itu. Nah, itu mengada-ada itu. Allah nggak pernah bikin aturan yang serepot itu, seruwet itu. Jadi orang-orang kafir membuat aturan apa? Ada bahirah. Apa bahirah? Kalau unta gitu, sudah melahirkan 5 kali, maka untanya kemudian diberi tanda kupingnya, dilukai kupingnya, dan setelah itu ada aturan tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh disembelih. Tidak boleh disembelih gitu. Sehingga banyak halnya gitu. Tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh susuin diperah, ya. Itu kan menyusahkan. Allah tidak pernah menyusahkan seperti itu. Atau saibah, ya, saibah. Jadi saibah itu sebenarnya unta juga. Terus unta yang diperlakukan seperti bahirah tadi, seperti unta yang tadi, seperti unta yang 5 kali melahirkan, tidak boleh ini dan itu, kan itu. Tapi unta ini dipersembahkan, yang diniatkan dipersembahkan untuk Allah, untuk kurban, kan itu ya. Ada unta udah dikumpulkan lalu kemudian disebut ini adalah unta untuk Tuhan, maka nggak boleh disembelih, nggak boleh ini, itu nggak benar, gitu. Apa namanya, keyakinan-keyakinan seperti itu dibuat-buat sendiri oleh orang-orang kafir. Allah sendiri tidak pernah apa itu, tidak pernah menuturkan atau tidak pernah membuat aturan seperti itu. Nah, wasilah itu apa wasilah? Kalau wasilah, kalau tadi bahirah sama saibah itu adalah unta, kalau wasilah itu kambing. Kambingnya. Apa aturannya? Kambing yang sudah 7 kali melahirkan, gitu, itu 7 kali melahirkan, baik melahirkan jantan dan juga betina, gitu, maka terhadap mereka, ini namanya wasilah tadi ini, tidak boleh pula disembelihnya. Tidak boleh disembelihnya. Jadi
Sama juga dengan HAM yang sudah telah mengandung 10 kali, maka disebutnya adalah HAM. Sama. Jadi tidak boleh dihalangi makan dan minumnya. Pokoknya sesukanya. Jadi ini adalah pengkultusan terhadap binatang-binatang tertentu di kalangan orang-orang kafir. Sapi maupun kambing yang sudah sekian kali melahirkan, sudah sekian kali kambing atau sapi ya. Maaf, bukan sapi, unta ini, maka tidak boleh Pak, tidak boleh diganggu, tidak boleh diperah susunya kalau dia sapi, atau kambing pun sekali begitu, tidak boleh disembelih dan sebagainya, tidak boleh diganggu minumnya. Nah, ini sesungguhnya aturan-aturan yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir, padahal Allah tidak membuat-buat aturan seperti ini. Binatang-binatang itu, hewan-hewan itu sesungguhnya semuanya adalah halal untuk dikonsumsi. Susunya boleh diperah lalu diminum, dagingnya boleh, hewannya boleh disembelih, dan dagingnya boleh dimakan. Nah, itu. Jadi sekarang ada kelompok manusia tertentu di kalangan di negeri tertentu yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sapi tidak boleh disembelih, gitu ya. Sapi boleh disembelih. Apa? Karena ini adalah bagian daripada suci, hewan suci, tidak boleh dikorbankan atau dipotong. Nah, ini saya kira seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa jahiliyah dulu. Bapak Ibu yang memuliakan, demikian pesan-pesan ayat di dalam surah di dalam surah Al-Maidah ayat 96 sampai dengan 103. Nah, ini ada di antara saudara kita yang Bu Andriani ya, alhamdulillah hari ini akan berangkat untuk melaksanakan umroh. Ini ada di ruang chat. Minta didoakan supaya sehat, bisa kemudahan di dalam melaksanakan umroh di bulan Ramadan sampai kembali. Baik, nanti kita doakan ya Bu Andriani yang akan berumroh hari ini, dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain akan berumroh di bulan Ramadan. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan memang dimudahkan umrohnya sampai kembali. Masih ada 1-2 menit barangkali. Saya kembalikan kepada Ibu Winana. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kami sampaikan di pertemuan hari ini? Silakan. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu-ilmunya. Rekan-rekan jamaah sekalian, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, kami membuka ruang untuk bertanya. Silakan mengaktifkan kembali mikrofon ya apabila ingin bertanya. Baik, kalau ada Bapak Ibu silakan berkaitan dengan apa yang kita bahas di hari ini. Sementara di chat juga belum ada Ustadz. Kalau tidak ada, ingin menyampaikan informasi bahwa Ahad besok kita tetap mengadakan kajian Yoshfa mengaji dan mengkaji pagi esok seperti biasa. Mudah-mudahan kita di dalam bulan Ramadan ini, kajian kita yang berlangsung sampai dengan tanggal 20 Ramadan ini, insya Allah Ramadan ini kita bisa menyelesaikan insya Allah 1 juz ya Bapak Ibu. Jadi kajiannya 1 juz. Demikian baik, Bapak Ibu muliakan, mari kita akhiri bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT dengan baca Al-Fatihah. Harapannya semoga Allah hadirkan keberkahan bagi kita dan keluarga, atau di antara kita dan keluarga kita, kawan kita, tetangga kita, saudara kita ada yang sedang mendapatkan ujian Allah berupa penyakit, apapun penyakitnya, maka semoga doa kita ini Allah sembuhkan. Dengan doa kita ini Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah hilangkan penyakitnya. Di antara keluarga kita atau kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini, semoga Allah berikan jalan keluar. Keluarga kita, anak-anak kita yang sedang ada hajat, baik yang sedang ingin mencari pekerjaan atau ingin melanjutkan sekolah atau ingin segera mendapatkan jodoh, semoga Allah SWT mengabulkan doa kita, memudahkan jalan sesuai harapan dan keinginannya,
mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pekerjaan yang halal, yang berkah, mendapatkan jodoh yang soleh dan salihah, mendapatkan tempat lanjutan studi yang terbaik untuk anak-anak masa depan anak-anak kita. Dan juga doa Al-Fatihah untuk Pesantren Yashfa serta orang-orang yang telah mendonasikan sebagian hartanya di kegiatan Yashfa, Mata Hati, Tadabbur Quran. Semoga setiap rupiah yang dikeluarkan menjadi keberkahan, wasilah bertambahnya rizki, bertambahnya rahmat Allah SWT, serta insya Allah mudah-mudahan dijadikan jariah yang panjang, yang langgeng pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyah wa ala kulli salihah wa ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana taqabbal minna salawatina wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana takhashu'ana ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una. Allahumma yassir lana umurana, yassir umura ikhwanina wa akhwatina, wa yassir umura man ahsana ilaina. Allahumma balligh maqasidana waqdi hajatina fa innahu la yaqdil hajatina illa anta alimu wa basir, anta sami'un wa mujibud da'watina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Niana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah atas ilmu-ilmunya. Semoga Allah menambah berkah ilmu Ustadz. Dan juga kita semua yang hadir di sini mendapatkan tambahan ilmu. Dan insya Allah kita dapat amalkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga dan lingkungan kita. Baik Ustadz dan jamaah sekalian, di bulan yang berkah ini saya menyampaikan sedikit bahwa kegiatan Yashfa ini ada berbagai macam, di antaranya salah satunya adalah pesantren tahfiz Yashfa. Nah, di bulan yang berkah ini kami mengajak jamaah sekalian yang mungkin ingin menambah amal ibadah, menyisihkan rezekinya untuk disalurkan ke Yashfa. Kami akan coba menayangkan nomor rekeningnya yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Agung. Kepada Pak Agung mungkin bisa dipasangkan. Kira-kira. Baik, izin Bu Kinan, share screen-nya belum dibuka. Oh iya, mohon izin Ustaz. Ya. Bantu Ustaz. Ya, silahkan Pak Agung. Baik. Ya, jamaah sekalian, di sini Pak Agung akan menayangkan nomor rekening yang barangkali jamaah sekalian ingin menyisihkan sebagian rezekinya di bulan yang berkah ini, yang insya Allah seperti yang kita tahu bersama bahwa amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ada beberapa hadis yang disampaikan bahwa dari Anas pernah bertanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah yang disampaikan ini, insya Allah hati kita lebih tergerak untuk menyisihkan sebagian dari rezeki yang kita punyai. Di sini nomor rekening yang ditayangkan di screen adalah rekening
Yashfa, yaitu Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 999830830. Sekali lagi, nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99983083010. Atas nama. Oh iya, atas nama Amal Sosial Yatim dan Duafa. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Sami-sami. Terima kasih Pak Agung dan Bu Kinan. Sami-sami Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita hari ini sudah mendapat tambahan ilmu lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua bisa mendapatkan jalan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jamaah sekalian, untuk menutup acara hari ini, saya yang kebetulan hari ini bertugas untuk membawakan acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dan kekeliruan. Baik, untuk esok hari, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita akan tetap ada kajian di pagi hari jam 5.30 sampai 6.30. Baik, untuk selanjutnya mari sama-sama kita tutup kajian kita hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz Nasruddin Khalid. Terima kasih para sesepuh, para asatiz dan asatizah serta rekan-rekan sekalian. Semoga kita selalu diberikan sehat afiat, dapat menjalankan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan sempurna. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ahlan, Pak Satono, ahlan, fadal. Syukran Ustaz. Sami-sami, Bu Pak Ustaz. Iya, Bu Ella. Syukran Ustaz, saya pamit les. Sama Bu Wahida, makasih. Syukran Ustaz, syukran. Iya, Ibu Adiani. Pamit. Assalamualaikum. Ustaz, mohon doanya Ustaz. Iya, Bu Nisma, mudah-mudahan bagi Bunda dan keluarga insya Allah. Ibu Andriani juga ya, mudah-mudahan aman, selamat di perjalanan sampai kembali ya. Amin, Ustaz. Amin, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Silakan Ibu. Wow, Pak Agung, makasih Pak Agung. Tinggal ya. Sami-sami Pak Ustadz, sami-sami Bu Kina. Banyak Pak Agung. Kawan saya agak telat masuknya Pak Ustadz. Iya kan. Ada kegiatan juga. Ada kegiatan juga. Baik. Insya Allah setiap hari ya Ustadz ya. Iya, jadi setelah kita LBK-nya ternyata bisa online, Ya. jadi kita tiap hari. Dan makasih hari ini Bu Kinan sudah berkenan, dan saya juga udah ini meminta kesediaan nanti bergilir para mahasiswa saya untuk juga jadi pembawa acara. Jadi Bu Kinan tetap merekam ya, kalau nanti ada lain yang nanti jadi pembawa acara, jadi tetap kita nanti yang merekamnya. Jadi Assalamualaikum. tapi nanti kita lihat, tunggu besok informasinya. Iya. Baik, makasih Bapak Ibu semuanya, mohon izin. Pamit. Kemudian itu ya, masih ada Bu Erna, Bu Suyayandi, Bu Dayani ya, Bu Zubed, kan Bu Dini, Bu Aan, dan Bu Atun, Bu Yai, Boy, gitu ya. Bu Dwiarti, alhamdulillah hadir juga. Ibu Sri Bisa Handayani. ya. Dan mungkin serta Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi